Cerita Rakyat Nusantara, Sang Kuryang yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dengarkan ceritanya yuk. Di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikannya, banyak raja dan pangeran yang ingin mempersuntingnya, sehingga mereka saling berperang untuk memperebutkannya. Untuk menghindari peperangan, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke hutan ditemani seekor anjing jantan yang bernama Si Tumang. Setiap hari Dayang Sumbi menenun kain. Hasil tenunannya kemudian dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika sedang menenun, alat tenun Dayang Sumbi terjatuh ke bawah bukit. Dia amat sedih karena tanpa alat tersebut ia tidak bisa lagi menenun. Dia ingin agar alat tenunnya segera ditemukan. Siapapun yang menemukan alat tenunku, jika dia laki-laki, maka akan menjadi suamiku. Namun, jika dia perempuan, akan menjadi saudaraku, ucap Dayang Sumbi dalam hatinya. Ternyata alat tenunnya ditemukan oleh Si Tumang. Karena pernah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan anjingnya. Rupanya, Si Tumang adalah jelmaan manusia titisan dewa. Setiap malam, ia berubah menjadi manusia. Dayang Sumbi dan Si Tumang kemudian memiliki seorang anak laki-laki. Kita beri nama Sang Kuryang, ujar Dayang Sumbi kepada Si Tumang. Aku ingin agar anak kita tidak mengetahui jika aku adalah ayahnya. Aku tak mau dia sedih memiliki seorang ayah seekor anjing, kata Si Tumang. Dayang Sumbi sepakat. Ia tidak memberitahu Sang Kuryang tentang ayahnya. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lincah. Sang Kuryang sangat pandai berburu. Selama berburu, Sang Kuryang selalu ditemani oleh Si Tumang. Sang Kuryang tidak tahu bahwa Si Tumang adalah ayahnya. Dia hanya tahu bahwa ayah kandungnya telah lama meninggal. Suatu hari Dayang Sumbi ingin memakan hati seekor kijang. Sang Kuryang pun pergi ke hutan untuk berburu bersama Si Tumang. Setelah sekian lama mengitari hutan, tak satu pun ia temukan kijang. Akhirnya Sang Kuryang melihat seekor babi hutan. Lalu Sang Kuryang memerintahkan Si Tumang untuk mengejar babi itu. Tapi Si Tumang tidak mau dan hanya duduk diam karena tahu itu bukan kijang. Sang Kuryang lalu mencoba menakuti Si Tumang dengan panahnya, berharap Si Tumang mau menurut. Tanpa disengaja, anak panah itu mengenai tubuh Si Tumang. Si Tumang pun mati. Karena merasa bingung, akhirnya Sang Kuryang mengambil hati Si Tumang dan membawa kepada ibunya. Setibanya di rumah, Sang Kuryang memberikan hasil buruannya kepada ibunya. Sang Kuryang berbohong padahal itu hati Si Tumang. Ketika sedang memasak, Dayang Sumbi mencari Si Tumang, namun tidak menemukannya. Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sang Kuryang, di mana Si Tumang. Kemudian barulah Sang Kuryang menceritakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi kaget dan marah. Ia melempar sendoknya mengenai kening Sang Kuryang. Sang Kuryang marah. Ia mengira Dayang Sumbi sudah tidak menyayanginya lagi. Sang Kuryang lalu pergi meninggalkan rumahnya. Bertahun-tahun lamanya Dayang Sumbi hidup sendiri. Dayang Sumbi pun merasa menyesal setelah kejadian itu. Dayang Sumbi dikaruniai wajah yang selalu awet muda dan cantik. Sementara itu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda gagah, tampan, dan sakti mandraguna. Suatu hari Sang Kuryang kembali lagi ke desanya. Di desa itu sudah semakin banyak rumah penduduk. Sang Kuryang pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Mereka pun saling jatuh cinta. Dayang Sumbi tak mengetahui jika Sang Kuryang adalah anaknya. Begitupun Sang Kuryang
tidak tahu jika Dayang Sumbi itu ibunya. Ketika hendak menikah, Sang Kuryang membuka tutup kepalanya. Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, lalu bertanya mengenai asal mula luka itu. Sang Kuryang pun menceritakannya. Mendengar cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi yakin jika Sang Kuryang adalah anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibunya. Namun, Sang Kuryang tidak mempercayainya karena wajah ibunya saat ini pasti sudah tua. Sang Kuryang tidak menyerah dan terus mengajak Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Sampai pada akhirnya Dayang Sumbi menyanggupinya asalkan dengan syarat. Baiklah, jika kamu masih ingin menikah denganku, aku ajukan syarat kepadamu. Bendunglah Sungai Citarum dan buatlah perahu besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus selesai sebelum pagi datang, kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menyanggupi syarat tersebut. Sang Kuryang kemudian meminta bantuan bangsa jin. Dengan bantuan jin, bendungan dan perahu hampir selesai kurang dari 1 malam. Melihat hal itu, Dayang Sumbi menjadi gelisah. Dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Dayang Sumbi juga meminta tolong kepada penduduk untuk memukul Alu dan membuat kegaduhan. Dayang Sumbi lalu melemparkan kain putih yang ditenunnya. Secara ajaib, kain itu bercahaya sangat terang, seperti cahaya fajar. Bangsa jin pun mengira hari sudah pagi, sehingga memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya dan kembali ke alamnya. Ketika Sang Kuryang mengetahui hal itu, ia amat marah. Sang Kuryang lalu menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu kemudian jatuh telungkup. Kini tempat itu dinamakan Tangkuban Perahu, yang artinya perahu telungkup. Itulah cerita rakyat Nusantara Sang Kuryang. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus bersikap jujur karena akan membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta mendatangkan musibah. Janganlah suka memaksakan kehendak. Dalam hidup harus saling menghargai kepada siapapun ya teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!